ALU, singkatan dari Arithmetic and Logic Unit, adalah salah satu bagian dari dalam sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Nah, contoh operasi aritmatika dan logikanya adalah AND dan OR. Nah, tugas utama dari ALU ini sendiri adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Nah, ALU sendiri melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder atau penambah. Nah, tugas lain dari ALU sendiri adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi dari program. Operasi logika, logical operation, meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu yang pertama sama dengan, yang kedua tidak sama dengan, yang ketiga kurang dari, kemudian kurang atau sama dengan dari, selanjutnya lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan dari. Nah, fungsi-fungsi yang didefinisikan pada ALU adalah add, penjumlahan, adu, penjumlahan tidak bertanda, sub, pengurangan, sub-u, pengurangan tidak bertanda, and, or, XOR, kemudian ada SLL, shift left logical, ada SRL, shift right logical, ada SRA, shift right arithmetic, dan berikutnya, dan sebagainya. Kita lanjutkan tentang materi representasi integer. Mungkin sudah sangat familiar ya untuk seorang yang sering update tentang informatika, tentang komputer, sebuah integer bagi untuk programmer sudah mungkin sangat familiar. Integer adalah mendefinisikan sebuah tipe data yang berupa bilangan bulat. Semua bilangan dapat direpresentasikan dengan hanya menggunakan bilangan 0 dan 1. Bilangan 0 dan 1 artinya bilangan bulat, bukan bilangan sifatnya double, float, atau lain semacamnya, apalagi string, tentu bukan. Untuk keperluan menyimpan, mengolah data di komputer, kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik. Tanda minus dan titik di sini mungkin seperti sandi Morse, mungkin seperti itu. Untuk mendefinisikan sebuah huruf, sebuah angka mungkin menggunakan garis titik, dan sebagainya. Hanya cukup dengan biner. Bilangan biner itu seperti apa? Ya, itulah dia, bilangan 0 dan 1. Itu bilangan biner. Seperti untuk merepresentasikan angka berikut ini. 11.312510 itu direpresentasikan dengan 11 01 01 010. Oke, lanjut. Sebuah word 8 bit dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan 0 hingga 255. Kalau yang sifatnya 8 bit punya batasan untuk merepresentasikan angkanya. Semisal itu mentoknya sampai 255. Cuman artinya 8 bit itu ya ini 8 digit ini 1 2 3 4 5 dan sampai 8 lah. Itu ya, 8 bit. Jadi semakin besar bitnya, ada 8, 16, 32, 24, maka semakin besar pula integer ini, bilangan biner ini merepresentasikan sebuah angka. Representasi nilai tanda. Apabila bit paling kiri sama dengan 0, kita akan mengidentifikasi sebuah nilai itu, apakah dia itu positif atau negatif dari bilangan biner tersebut. Apabila bit paling kiri itu sama dengan 0, maka suatu bilangan tersebut bisa kita katakan bilangan positif. Dan sebaliknya, apabila bit paling kiri itu sama dengan 1, maka bilangan bernilai negatif. Misalnya, kita lihat 18. Angka yang paling kirinya itu 0.
maka kita pastikan nilainya itu negatif. Namun sebaliknya, apabila angkanya itu bernilai 1, maka nilainya itu adalah negatif. Oke, lanjut. Representasi nilai tanda. Terdapat beberapa kekurangan pada representasi nilai tanda. Terdapat penambahan dan pengurangan memerlukan pertimbangan baik tanda bilangan ataupun nilai relatifnya agar dapat berjalan pada operasi yang diperlukan. Kekurangan di sini mungkin untuk mendefinisikan sebuah bilangan 0 ini agak sedikit bingung gitu ya. Nah, kita lihat di sini 0 terlalu banyak nolnya. Dan juga 0 positif dan 0 negatif. Maksudnya itu seperti apa ya? Mungkin ambiguitas 0 negatif dan 0 positif, padahal 0 itu 0. Oke, lanjut. Representasi komplemen 2. Representasi komplemen 2 mengatasi dua buah kekurangan yang terdapat pada representasi nilai tanda. Datanglah representasi komplemen 2 ini untuk melengkapi kekurangan dari representasi nilai tanda tadi. Penambahan dan pengurangan nilai tanda atau sign magnitude tidak mencukupi dan terdapat dua buah representasi bilangan. Kita dapat melihat bahwa range integer positif yang dapat direpresentasikan mulai dari 0. Seluruh magnitude bitnya sama dengan 0. Hingga 2 pangkat n kurang 1 kurang 1. Seluruh magnitude bitnya 1. Bilangan yang lebih besar akan memerlukan bit yang lebih banyak. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bilangan yang besar itu pasti memerlukan bit yang lebih besar untuk mendefinisikan ia sendiri, mendefinisikan angka tersebut. Contoh 8 bit tadi memiliki batasan hingga 255. Representasi komplemen 2 hasilnya assignment yang mudah bagi nilai untuk membiarkan bit a n kurang 1, a n kurang 2 dan seterusnya akan sama dengan bilangan positif 2 n kurang 1 dikurang a. Konversi antara konversi antara panjang bit yang berlainan. Pada notasi sign magnitude mudah dilaksanakan, cukup memindahkan bit tanda ke posisi terkiri yang baru dan mengisinya dengan 0. Misalnya sign magnitude 8, memindahkan bit tandanya itu posisi terkiri. Sekedar juga ya, seperti materi di atas, untuk mendefinisikan apakah dia itu negatif atau positif, kita lihat dari bilangan terkirinya 1 atau 0. Konversi antara bit yang berlainan. Prosedur sebelumnya tidak berlaku bagi integer negatif komplemen 2 dengan memakai contoh yang sama. Kalau bit komplemen 2 16 bit ini yang paling bawah itu min 65,518 dengan binar yang sekian, maka bit yang tadi dengan bit yang sama, angkanya itu berbeda. Bisa kita lihat bitnya sama, namun dia mendefinisikan sebuah angka itu berbeda. Yang ini 65, sedangkan ini 18, min 18. Oke, lanjut. Aritmatika integer. Pada bagian ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi aritmatik bilangan dalam representasi komplemen 2. Negasi. Pada notasi komplemen 2, pengurangan sebuah bilangan integer dapat dibentuk dengan menggunakan aturan berikut. Anggaplah komplemen boolean seluruh bit bilangan integer termasuk bit tanda. Perlakukan hasilnya sebagai sebuah unsigned binary integer. Tambahkan 1. Misalnya 18 sama dengan 000 110, komplemen 2. Representasi integer positif, negatif, dan bilangan 0. Bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama direpresentasikan sign magnitude, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0, komplemen 2, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama.
pada kasus komplemen 2 terdapat representasi bilangan n bit untuk min 2m, tapi tidak terdapat untuk 2m. Sekian dari saya. Floating point representation. Floating point sendiri merupakan sebuah bilangan yang merupakan aproksimasi dari bilangan real yang digunakan untuk menggambarkan sebuah nilai yang sangat besar ataupun sangat kecil. Bilangan tersebut dapat dibentuk dalam notasi ilmiah, yaitu berupa bilangan pecahan desimal dikali dengan angka 10 pangkat bilangan tertentu. Tipe datanya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tipe data single. Tipe data ini dapat menampung angka negatif dengan jangkauan 34028 seterusnya hingga min 1401 dan angka positif dengan jangkauan 1401 seterusnya hingga 34028 dan seterusnya. Yang kedua adalah tipe data double. Daya tampung untuk tipe data double ini adalah sekian hingga min sekian untuk bilangan negatif dan sekian sampai sekian untuk bilangan positif. Untuk menuliskan bilangan floating point atau bilangan pecahan dilakukan dengan menuliskan dalam bentuk eksponensial, sehingga bilangan tersebut memiliki bilangan dasar, bilangan pemangkat, dan basis bilangan tersebut. Penulisannya seperti pada penulisan notasi ilmiah. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk representasinya dituliskan dengan plus minus S dikali B plus minus E. Plus minus ini merupakan tanda, S merupakan lambang dari signifikan yang bisa disebut juga mantisa, eksponen dilambangkan dengan E, dan base dilambangkan dengan B. Penulisan bilangan floating point dengan cara eksponensial dapat menyebabkan adanya kemungkinan sebuah bilangan ditulis dengan cara yang bermacam-macam. Contohnya 300 jika ditulis dengan cara eksponensial dapat ditulis dengan 0,3 dikali dengan 10 pangkat 3 atau 3 dikali dengan 10 pangkat 2 atau 3000 dikali dengan 10 pangkat min 1. Demikian juga pada bilangan biner. Standarisasi untuk penulisan bilangan. Ini merupakan format dari standar IEEE 754 tahun 1985. Dapat dilihat format floating point 32 bit dan format floating point pada 64 bit. Floating point standar IEEE. IEEE membuat dua bentuk bilangan floating point standar, bentuk basic dan bentuk extended. Pada tiap bentuk tersebut, IEEE menentukan dua format, yaitu single precision dan double precision format. Single precision format adalah model 32 bit, sedangkan double precision format adalah 64 bit. Pada single extended, format setidaknya menggunakan 44 bit, sedangkan pada double extended, format setidaknya menggunakan 80 bit. Floating point arithmetic. Ini merupakan sistem penempatan titik desimal dengan cara membagi word menjadi dua bagian. Satu bagian berisi angka pecahan, sebagian lainnya merupakan eksponen dari 10. Posisi efektif dari titik desimal akan berubah ketika eksponennya diubah. Sistem ini digunakan untuk menyatakan hasil perhitungan yang sangat besar atau sangat kecil. Bentuk bilangan floating point. Bilangan floating point memiliki bentuk umum plus M dikali BE, di mana M disebut juga dengan mantisa, mewakili bilangan pecahan dan umumnya dikonversi ke bilangan binernya. E mewakili bilangan eksponennya, sedangkan B mewakili radix atau basis dari eksponen. Operasi pada floating point arithmetic. Yang pertama, operasi penjumlahan dua bilangan floating point. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menambah atau mengurangkan dua bilangan floating point. Yang pertama, bandingkan kedua bilangan dan ubah ke bentuk yang sesuai pada bilangan dengan nilai eksponensial lebih kecil. Kedua, lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan.
3. Lakukan normalisasi dengan menggeser nilai matisa dan mengatur nilai eksponensialnya. Contoh operasi penjumlahan atau pengurangan pada floating point arithmetic dapat dilihat Operasi yang kedua adalah operasi perkalian. Algoritma umum untuk perkalian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, hitung hasil eksponensial dengan menjumlahkan nilai eksponen dari kedua bilangan. Kedua, kalikan kedua bilangan mantisa. Ketiga, normalisasi hasil akhir. Contoh operasi perkalian pada floating point arithmetic dapat dilihat contoh berikut. Operasi yang ketiga adalah operasi pembagian. Algoritma umum untuk pembagian dari dua bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, hitung hasil eksponensial dengan mengurangi nilai eksponen dari kedua bilangan. Yang kedua, bagi kedua bilangan mantisa. Yang ketiga, normalisasi hasil akhir. Contoh operasi pembagian pada floating point arithmetic dapat dilihat sebagai berikut.